Halo Sobat Arsimbo, kembali lagi di Arsimbo, obrolan kita Arsimbo. Halo semuanya, halo Sobat Arsimbo. Waduh, udah lama banget ya. Benar kayaknya kelas 12 bisa kembali di sini setelah aku sih 2 kali ya langsung sini. Kangen banget. Aku Berapa kali? 4 kali lah. 4 kali. Ya, keempat kalinya ini. Kalau kalian? Ini baru kedua kali. Baru kedua kali. satu kali. Yang ini kedua kalinya. Tapi kalau aku ingat-ingat ya, kayaknya teman-teman yang nonton itu lupa nggak sih sama kita? Udah lupa atau mungkin nggak tahu ya. Soalnya kan kita udah angkatan lama banget ya. Jadi di atas Ada senior. yang senior ya. Kita sepuh. Kita sepuh-sepuh. Sepuh. Gimana kalau kita perkenalan lagi nih? Boleh, dari siapa dulu? Yang Dari siapa? jasnya warna apa dulu deh? Yang ini nggak sih? Ini nggak Oke, boleh. semuanya, perkenalkan aku Laila Rahmadani. Kalau di SMP Lab itu aku biasa disapa Lala. Sekarang aku adalah siswa kelas 11 di SMA Negeri 3 Kota Malang. Oke, kalau dia dari SMA 3 Malang. Halo Sobat Arsimbo, perkenalkan aku Mailaya Narina. Kalau di SMP Lab juga aku juga punya panggilan. Jadi namaku panggilannya adalah Mai. Dan sekarang aku kelas 12 di SMA Negeri 8 Malang. Saingannya DBL-nya sebelah nih. Aduh, Lanjut dong, yang Lanjut. warna apa dulu nih? Merah dulu. Yang paling mentereng ya kayaknya ya. Sekarang ya Kak ya. Oh ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Panji Putra Ardian. Sekarang saya adalah siswa kelas 12 di SMK Telkom Malang. Dari semuanya yang di sini, saya udah cowok sendiri, SMK sendiri. Magang sendiri juga ya. Yang lain Sendiri kesibukannya organisasi. Ini magang sendiri. Aduh. tapi nggak masalah nggak sih? Nggak masalah dong. Justru membentuk chemistry buat kita. Kita jadi gini nih, kita jadi solid lagi, jadi bestie Ini lagi. kelas 11, yang ini kelas 12, yang ini boleh perkenalan dulu. Hai teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama aku Anissa Faura Nur Habibah. Di SMP Lab aku dipanggil Ninis. Sekarang aku siswa kelas 10 di SMAN 9 Kota Malang. Oke, berarti ini ya waktu kita dulu itu ya. Akunya sama Panji kelas 9. Benar. Kamu kelas? Aku kelas 8. Kamu kelas 7. Nah, kita sama-sama punya kesempatan buat tayang di Arsimbo. Nah, Kita nih beda-beda kelas tapi tetap solid ya. makanya kira-kira kita bakal bahas apa ya? Kok ini ada dari kelas 9, kelas 8, kelas 7? Kalau aku ingat-ingat Apa tuh? kita bahas apa? Aku kan dulu mantan ketua OSIS nih. Oke, pertama kita otis. Yang itu. Wakil OSIS pasti udah ke highlight dong kita mau bahas apa. Pastinya, apalagi besok itu kan udah ada kampanye ya, udah ada debat dari calon ketua OSIS SMP Lab UM tahun ini. Jadi pasti kita bakal bahas seputar ini gak sih? Seputar organisasi, seputar gimana kita caranya manage waktu dan lain sebagainya. Benar banget. Jadi kalau gitu gimana kita kalau memperkenalkan diri kesibukan kita dulu deh. Oke, boleh. Boleh? Kita ngenalinya kesibukan yang di SMP apa yang di SMA nih? Ya, SM aja nggak sih? SMA aja boleh. Siapa dulu deh dari yang sana? Dari yang bocil kita aja ya. Bocil. Oke. hai teman-teman. Jadi aku sekarang mau memperkenalkan apa sih kesibukanku sebagai siswa baru SMAN 9 Malang. Jadi sekarang aku tuh join ekskul yang namanya cheerleading. Nah, nama komitenya itu adalah Ravenclaw. Di situ kita ikut-ikut lomba gitu. Terus kemarin habis ikut Porda. Kemungkinan tahun ini kita bakal ikut ke Jurnas. Oke, udah keren banget ya. Keren. Mana-mana kaleng-kaleng lah. Kaleng-kaleng lah. Kita dengerin dari yang SMK Telkom, oke? Kita si merah mentereng ini ya. Merah mendaring nggak tuh? Yang paling beda sendiri lah ya. Yang paling beda lah ya dari acara kita. Kalau dari aku sih kesibukannya sekarang jelas magang dong kan, soalnya kan kelas 12. Kalau di SMK kan jelas ada di magang. Kalau saya sekarang itu magang di VDC atau enggak nama sulitnya itu BB, PP, MPV, BOE. Waduh, info loker dong, Kak. Kita mau mana paham nggak sih kayak begitu? Jadi di VEDC itu kayak kepanjangannya itu Vocational Education Development Center atau pusat pengembangan pendidikan vokasi. Itu kebetulan dulu itu di bawah kepemimpinan Kementerian Pendidikan. Tuh. Keren. Selain magang apa sih, Kak? Kesibukan kamu di SMA? Kalau saya di SMK itu SMK. Iya, salah. Oke. Sendiri ya. Kita sendiri. Gitu. Oke. Oke. Kita ke SMP. Iya ya, maaf ya.
aman. Jadi kalau di SM Nongkrong. Ngopi. nah, jauh sebelum itu, Oh, Jauh gitu. jauh sebelum itu. Jadi di kelas 10 kesibukanku itu ikut organisasi namanya MPK, yaitu Majelis Perwakilan Kelas. Nah, di sana itu tugasku itu sebagai pengawasnya dari OSIS. Untuk jabatannya sendiri di kelas 10 itu saya sudah menjadi wakil ketua MPK. Dan kelas 11 saya lanjut 2 periode, yang di periode 2023-2024 itu menjadi koordinator Komisi 1 MPK, yaitu tugasnya sebagai pengawas OSIS dari Sekbid 1 sampai Sekbid 5. Waduh, bisa banget ya Oh, kita pengawas tanya-tanya terkait dengan organisasi ke pengawasnya sendiri ini ya. Pusat. Pengalamannya udah banyak banget. Banyak banget pasti. Karena kan pengawas itu harus dia tahu cara Iya, kerjanya, benar. dia harus tahu cara Ya, suhu mengawasinya. dari segala suhu. Benar. Ya nggak sih? Benar Ini sekali. Udah tahu dari sini. Ini yang Ya, semangat apa dong? SMA Semangat apa dong? Gimana kesibukannya apa aja? Kita kan tahu SMA 8 itu sekolahnya artis nih, kita buktikan. Oke, jadi SMA 8 ini kan sekolahnya non akademik ya, Sobat Tarsimbo. Jadi kalau dari aku sendiri, aku ikut OSIS 2 periode. Jadi kalau di total dari SMP, aku ikut dari kelas 7 sampai ke kelas 12 ini. Dan aku jabatannya sebagai humas umum, di mana di situ kita pasti belajar komunikasi antara internal sama eksternal. Terus selain itu aku juga gabung di Himo OSIS, di mana itu kayak kumpulan gitu loh teman-teman, kumpulannya OSIS Malang Raya. Selain itu aku juga ikut 4 ekskul, di mana itu juga bisa masuklah ke dalam organisasi, karena organisasi itu kan bukan cuma OSIS sama MPK ya. Jadi yang ekskul terus kegiatan-kegiatan yang lain juga masuk. Dan karena sekolah ini kan menang DBL dong, SMA 8 menang DBL bisa di Surabaya. Iya, benar, Dan DBL. itu panitianya aku gabung juga lah. Nah, nanti bolehlah kita tanya-tanya tipsnya ya. Kita saling sharing antar sekolah. Boleh, Nah, boleh. yang terakhir Semanti. Pastinya ya udah nggak asing nggak sih Semanti? Tahu. Siapa yang Nah, tahu? siapa nggak tahu Semanti? Kota. Di Tugu Pusat nih, di pusat Pusat. kota. Sama di 3 Malang. Waduh. Kesibukannya apa sih Semanti tuh? Kalau teman-teman kan udah tahu nggak sih, Semanti itu selalu sibuk. Gak kayak gitu teman-teman. Jadi kalau aku sendiri di SMA Negeri 3 itu aku sibuk di ekstrakurikuler. Kebetulan aku itu mengikuti ekstrakurikuler broadcasting, atau kalau misalnya di Semanti itu dikenal namanya Bawi Karsu Entertainment of Broadcasting kayak gitu. Jadi emang kegiatan sehari-harinya tuh ya berhubungan sama MC, announcer, vlog dan kayak gitu-gitu. Cuman untuk saat ini aku sedang sibuk menjalankan event, yaitu ada SEF atau Semanti Edukasi Festival. Nah, aku adalah cabang lomba dari IT Fest sendiri atau IT Festival kayak gitu. Semoga sukses. Mohon dukungan dan support dari teman-teman semua, dan juga di ekskul aku cukup sibuk karena aku menjadi koordinator publikasi dan dokumentasi. Gitu Oke, sih. nah ngomong-ngomong ya, kan ini kita udah perkenalan organisasi Benar, kita betul. kan, Ya. kesibukan kita. Gimana kalau kita bahas tips-tipsnya untuk membagi waktu itu gimana sih? Dan Boleh, gimana caranya kita bisa masuk organisasi itu? Gimana? Oke, boleh. Kita mau bahas yang mana dulu? Kalau menurut aku dari time management sih, soalnya tuh agak tricky juga nggak sih? Soalnya Banget ya, karena kita kan juga harus ngejar akademik ya Benar. di sela-sela waktu kita sibuk di organisasi. Apalagi kita kan udah SMA dan Iya. kita mau menuju ke perguruan jenjang. tinggi. Nah, itu pasti butuh time management. Kalau dari kalian setuju nggak kalau misal time management itu yang paling pertama itu adalah kita nentuin skala prioritas? Aku Betul setuju, banget. aku setuju. Betul banget. Soalnya kalau aku sendiri kan, aku tuh juga ada les dan lain sebagainya. Jadi aku dalam satu hari itu udah harus memprioritaskan kayak aku jam segini mau ngapain ya, terus hari ini aku harus ngapain lagi ya, supaya nggak ada hal-hal yang terlewat dan juga semua itu terjalan dengan terstruktur kayak gitu. Jadi harus tahu sih prioritas kita. Benar. Kalau dari kalian gimana? kalau dari aku itu penting banget, karena kadang itu kita kalau males itu kayak ada jeda waktu di mana kita tuh bakal main HP. Iya. Terus yang Aduh, nggak bener bermanfaat, Scroll TikTok. Kalau TikTok ya. Nah, Oke. dengan manajemen tadi kita tuh lebih tertata aja sih. Benar-benar. Kayaknya emang Gen Z itu gitu ya. Iya. Gen Z kayak kita tuh mudah. Problemnya Gen Z ya gitu Lengan udah. dikit itu scrolling. Aduh, bener banget. Kalau dari Kak Panji nih, gimana? Kalau dari aku sebenarnya sih kalau caranya membagi waktu bener yang katanya Kak Lala tadi, yaitu membagi skala prioritas antara organisasi, belajar, juga kan aku kan katanya Kak Lala tadi kan nongkrong juga kan. Iya benar. Nah, Waduh. itu juga aku atur kalau waktu nongkrong itu pastinya itu di Sabtu Minggu. Nggak mungkin Iya. aku
di hari weekday itu nongkrong. Karena kita harus balance gak sih antara belajar, organisasi, main. Nah, Work-life soalnya balance. healing itu harus ya kita refresh lah. kita kayak gitu. Oke. Cuman kalau aku nih mau kepo dong dan mau tanya, Apa tuh? kayak kita kan udah jauh-jauh nih bahas time manajemen, kesibukan kita, arti organisasi buat kakak-kakak tuh apa sih? Satu kata ya, kita sepakati satu kata ya. Oke, dari kamu dulu. Kalau aku keluarga. Kalau aku rumah. Organisasi itu rumah menurut aku. Aduh, udah disebutin semua nih Sobat Arsi. Mana dong? Emang sama. Sama Yang lain dong, Yang lain. Definisinya. Kak Panji dulu mungkin. Kalau aku sih lebih ke apa ya? Apa tuh? Oh, Apa bingung. tuh? Tapi sama kan berarti keluarga, rumah. Kita otak kita ternyata rumah. terlalu solid sama ya kita ya ternyata. Tapi emang sih ya, organisasi itu rumah kita, keluarga kita bisa dapat kehangatan, dapat kasih sayang, dapat Iya. pengalaman yang banyak banget ya. Saudara. Benar Dan banget. satu hal yang aku highlight selama aku berada di organisasi adalah aku belajar banyak hal yang itu gak ada di buku, gak ada di kelas, dan itu gak diajari sama guru. Tapi kita beneran belajar sesuai experience dan pengalaman kita. Bener banget. Sobat Arisimo pasti kayak gimana ya cara ngasah soft skill? Nah, solusinya masuk organisasi. Betul. Karena di organisasi kita pasti bisa melatih apa aja nih, Kak? Tanggung jawab, kedisiplinan. Ya. Terus selain itu apa lagi? Kita bisa memanage waktu. Keberanian Terus kita. keberanian, komunikasi. Nah, Banyak. yang paling penting emang komunikasi ya. Benar. Betul. Itu Komunikasi sama saling percaya di organisasi. Nah, tips komunikasinya dong Kak di organisasi gimana sih? Gimana cara kita bisa pede? Gimana cara kita bisa gitu loh, biar kita rengket gitu ya. Nah, soalnya kita emang kebanyakan omong ya sebenarnya ya. Iya kan? Bicara ya, kita suka bicara. Tapi emang kalau misal ya ada pertanyaan nih, kalau misal ada orang introvert itu bisa nggak sih kita bisa mengembangkan komunikasinya lewat organisasi? Bisa nggak? Bisa banget sih, Kira-kira Kak. dari kita di sini ada yang introvert nggak ini? Aduh, Oke. orang ekstrovert mah nggak ikut-ikut ya. Oke, gimana kalau kita dapat jawabannya dari orang yang introvert langsung? Waduh. Oke. Gimana? Kalau dari saya sih, kalau cara melatih komunikasi kita itu dengan selalu mengutarakan ide atau pendapat kita pada saat forum di organisasi. Ya, dengan cara itu mungkin kita bisa meningkatkan daya komunikasi kita dengan teman, dengan senior, dan juga dengan guru. Selain itu, kita juga bisa melatih komunikasi kita dengan komunikasi langsung dengan teman sebaya, face to face, Face to face. 2 orang. Betul. Jadi kita Intens ya, langsung tatap Intens. mata ya. betul. Jadi dengan itu kita bisa mengutarakan pendapat, mengutarakan isi pikiran kita, saling tukar pikiran, tukar ide. Dari situ kita bisa menghasilkan gagasan dan juga solusi. Seperti itu sih, Kak. Kelas emang gacor sih. Mantap ya. Mantap. Nah ini loh buktinya Sobat Arsimbo, walaupun introvert ya komunikasi itu Betul. emang dibutuhkan ya dalam kehidupan sehari-hari. Betul. Salah satu skill yang memang sangat-sangat penting Iya, dalam sangat kehidupan penting kita. untuk kehidupan kita. Karena membantu sekali ya teman-teman. Sangat membantu. Soalnya kalau komunikasi nggak terjalan juga, aduh, Akhirnya pasti akan miskom. bikin Miskom, bener, konflik. Iya, kayak gitu. Terus terkadang juga kita pasti menimbulkan emang hal-hal yang kita pengen gitu nggak sih dari kalau misal kita nggak komunikasi. Nah ngomong-ngomong di SMP Lab besok kan ada pemilihan ini ya, Caketos. Kalau menurut kalian gimana caranya kita menggunakan hak suara kita ini dengan bijak? Dah. Kalau dari aku ya, teman-teman please jangan banget golput dan jangan tiru-tiru teman. Ya please beneran Nggak itu boleh. sangat di warning ya. Kita Ya. sudah meng-warning karena memang hak suara kalian itu sangat-sangat dibutuhkan untuk SMP Lab ini Betul. ya. Selain untuk SMP Lab, sebenarnya ini tuh juga kembali lagi kepada diri kalian sendiri. Gimana nanti pemimpin kalian itu akan ya memimpin kalian, mengkoordinasi kalian, event-event nanti di SMP Lab seperti apa, itu tergantung dengan suara dan hak pilih kalian. Jadi teman-teman tolong untuk bisa memilih pemimpin itu benar-benar yang terbaik Yang untuk bijak SMP juga Lab. ya. Betul. Jadi kita harus menggunakan hak suara kita itu dengan bijak. Bijak. Karena kalau enggak itu dampaknya bukan hanya ke diri kita sendiri tapi ke masyarakat luas. Jadi kita dari SMP nih ya, kita udah diajarin buat demokrasi. Ya. Terus kita juga harus menentukan pilihan kita dengan bijak. Benar nggak? Benar. Betul, Bang. Jadi minta tolong ya teman-teman, semoga kalian bisa menggunakan hak suara kalian dengan baik. Dan mungkin kita ngasih harapan kita ke teman-teman Sobat Arsimbo Ya, gimana? betul. Kalau harapan aku sih semoga siapapun
ketua OSIS nanti yang terpilih, semoga bisa menjalankan semua program kerja dengan baik, bisa bertanggung jawab, dan juga bisa dipercaya menjalankan amanah yang sudah diemban. Dan percayalah kalau kamu itu dipilih sama seluruh warga yang ada di SMP Lab UM, jadi tolong untuk bisa melakukan yang terbaik untuk SMP Lab UM juga. Dan harapan aku semoga OSIS SMP Lab UM semakin aktif, semakin terkenal, semakin inovatif juga program kerjanya, dan semoga SMP Lab itu semakin keren. Amin. Dari kakak-kakak nih, apa harapannya? Harapanku ke depannya sih untuk OSIS SMP Lab UM itu ke depannya lebih inovatif, menghasilkan karya-karya program kerja yang keren, terutama di simulasi. Harapan saya setiap situ harus ada prokjanya. Jadi setiap entah berapa bulan sekali itu ada yang namanya prokja atau event yang melibatkan seluruh warga sekolah. Betul. Nggak bosen ya. Betul Dan Kak. biar kita inovatif ya. Jadi kita bisa mengembangkan kreativitas kita melalui program kerja itu tadi. Kalau dari Ninis harapannya apa tuh? Harapan aku sama kayak Kak Lala tadi, siapapun yang akan terpilih, semoga bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Terus nggak cuma buat ketua doang, untuk organisasi yang lainnya juga semoga bisa lebih inovatif lagi dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan di SMP LPM. Kalau harapanku sendiri kurang lebih sama ya. Tapi Semua sama. iya, kita kan satu server, bener. Tapi yang pasti aku berharap sama kayak nih dua anak ini. Semoga yang terpilih menjalankan ataupun mengemban tugasnya dengan baik. Kemudian untuk teman-teman sepanitnya atau seorganisasinya bisa diajak kerjasama, bisa diajak untuk membuat program kerja yang inovatif, yang kreatif, dan yang paling top pokoknya. Kemudian buat yang Sobat Arsimbonya ini jangan lupa untuk menerapkan attitude atau kesopanan ya. Dan jangan lupa untuk menambah skillnya kalian dalam public speaking. Yes. Karena SMP Lab UM itu juga sudah memfasilitasi banyak sekali hal. Banyak banget masalahnya ya. Teman-teman harus memanfaatkan fasilitas yang ada supaya teman-teman juga bisa semakin berkembang, SMP Lab juga semakin berkembang, dan organisasinya juga semakin baik. Dan percayalah kalau misalnya kalian tuh gak harus ikut OSIS untuk berorganisasi, tapi apapun ya, elemen apapun itu, ekskul, di kelas, kelompokan, itu juga bagian dari organisasi. Yes, dan semoga Sobat Arsimbo ini bisa meningkatkan kepercayaan dirinya dan selalu sopan santun, baik itu ke teman sebaya, ke orang tua, ataupun ke Bapak Ibu guru sekalian. Betul. Pesan dari aku juga, selain di organisasi, semoga teman-teman dan harus banget ya rajin belajar, rajin beribadah. Jangan ya. lupa sampai tugasnya ditinggalin, kemudian tanggung jawab lah ya. yes, benar banget. Jadi Tujuan utama kita ya sekolah. Sekolah. betul, tujuan Dan kita adalah belajar. belajar. Oke. Di lain hari kita menjadi seorang organisasi, selain kita itu kita juga menjadi seorang peserta didik yang harus belajar kayak gitu. Kayaknya kita udah ngasih pesan banyak banget ya dan harapan. Jadi mungkin kita ketemu lain kali lagi di Onarsimbo. Kalian harus lihat kita ya kalau misal kita ada di episode selanjutnya. Betul. Jadi mohon maaf apabila ada salah kata untuk Sobat Arsimbo. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di Onarsimbo. Obrolan di teras Arsimbo. See you.